teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Kembali lagi dalam ibadah online FG dan Excel Grace Community Center. Saya percaya setiap kita yang rindu untuk beribadah semua dalam keadaan sehat, amin. Karena itu mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami memulai ibadah kami Bapa, berkati setiap kami. Dimanapun kami berada Bapa, biarlah lawatan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini, sebab Kaulah yang layak disembah Tuhan. Kaulah yang mulia Yesus.
memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar, biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapa. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang Ia sampaikan Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai seorang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Sahabat pelajar dan sahabat muda, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema Awas, ada Satpol PP. Tentu saja sebagai warga Makassar, beberapa hari terakhir ini kita diviralkan dengan suatu peristiwa yang sedang terjadi, ya, seorang Satpol PP menampar pedagang nasi goreng yang sedang live, yang sedang mempromosikan nasi goreng mereka di media sosial. Ketika penjual nasi goreng ini sementara live, dia mempromosikan nasi gorengnya di media sosial bersama dengan istrinya. Tiba-tiba masuklah ke rumah mereka yang memang adalah rumah makan, tapi sudah dalam keadaan tertutup. Masuklah satuan Satpol PP ini, dan singkat cerita terjadilah pertengkaran yang berakhir dengan ujungnya pemukulan terhadap sepasang suami istri ini. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Satpol PP adalah satuan polisi pamung praja, bukan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat, untuk membantu polisi tentunya. Namun dalam kejadian yang baru-baru ini viral di dalam sosmed, yaitu petugas Satpol PP menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan hal-hal yang anarkis. Apakah Satpol PP ini sepenuhnya salah? Saya tidak mengatakan iya. Namun kesalahan sang Satpol PP yang sangat nampak adalah ketidakmampuannya untuk mengendalikan diri dan menganggap diri lebih berkuasa daripada masyarakat. Karena dia menganggap bahwa dia bertugas untuk melakukan pengamanan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada saat itu. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita perlu bertanya kepada diri kita, mana yang lebih penting? Menyalahkan orang lain atau menyelesaikan konflik? Sebagai milik Kristus yang telah diperbarui secara hati dan secara pikiran, mari kita pilih untuk memperbaiki masalah. Mari kita memilih untuk memperbaiki masalah, bukan fokus untuk menyalahkan atau mencari alasan. Terkadang yang membuat pertengkaran terjadi, terkadang yang membuat permusuhan terjadi, terkadang yang membuat perselisihan terjadi ketika kita tidak memilih untuk memperbaiki suatu masalah, tetapi kita memilih untuk fokus kita terfokus kepada kesalahan orang lain, fokus kita terhadap pelanggaran orang lain, tetapi kita tidak mau
menyelesaikan masalah. Berbicara tentang menyelesaikan masalah, baik dalam keluarga kita maupun pertemanan kita dan dalam persahabatan kita. Tentu saja konflik sering kita alami di mana saja. Baik di dalam kehidupan keluarga kita, antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan saudara kita, ya, kita akan mengalami yang namanya konflik, bukan? Begitu pula hubungan kita dengan sahabat kita, hubungan kita dengan pertemanan kita. Terkadang kita mengalami konflik di dalam hubungan-hubungan tersebut. Tidak ada hubungan yang tidak pernah mengalami konflik. Tentunya setiap hubungan itu akan mengalami konflik atau gesekan. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan konflik ini? Ini yang terutama. Bagaimana kita fokus untuk memperbaiki masalah ini. Bukan bagaimana kita melihat kesalahan orang lain. Bukan kita bagaimana melihat alasan-alasan untuk mengatakan bahwa kita orang yang paling benar dan mereka adalah orang yang salah yang harus menerima hukuman dari kita. Tetapi ada baiknya sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus, kita memikirkan bagaimana agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Bagaimana kita menyelesaikan konflik tanpa merasa diri kita memangku kepentingan atau merasa paling benar, ya, paling harus didengar dan sebagainya. Terkadang kita tidak mampu menyelesaikan konflik karena di dalam diri kita merasa kita adalah orang yang memangku kepentingan. Kita adalah orang yang paling benar. Kita adalah orang yang harus didengar dan sebagainya. Sehingga konflik itu tidak dapat terselesaikan dengan baik. Jadi bagaimana kita menyelesaikan konflik ini supaya konflik ini bisa selesai dengan baik? Marilah sama-sama pada hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan konflik tanpa merasa bahwa diri kita adalah orang yang paling benar dan kita adalah orang yang harus menghukum orang lain. Hal-hal apakah yang harus kita lakukan ya di dalam menyelesaikan suatu persoalan atau konflik yang sementara kita alami di dalam kehidupan kita? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menyalahkan orang lain karena mereka mengecewakan. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan orang lain karena mereka mengecewakan. Dalam Efesus 4 ayat 31 mengatakan, hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam, dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Ini dalam Efesus 4 ayat 31 yang saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sahabat muda dan sahabat pelajar, jadi ternyata ketika kita ingin menyelesaikan suatu konflik atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat pandangan Alkitab ini, ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan, jangan pernah menyalahkan orang lain karena sudah mengecewakan kita. Kita tidak bisa sepenuhnya merasa bahwa orang harus selalu melakukan apa yang kita mau. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, orang harus melakukan itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita menjadi kecewa. Ya. Dan akhirnya terkadang kekecewaan ini menimbulkan konflik. Dan kadang-kadang kita tidak mampu untuk menyelesaikan konflik karena di dalam hati kita ada perasaan sakit hati. Di dalam hati kita ada dendam. Di dalam hati kita ada kemarahan. Jangan lagi dalam hati kita mulai berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan semacam itu. Ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah
atau suatu gesekan yang terjadi antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan saudara kita, antara kita dengan sahabat kita, antara kita dengan teman kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan pernah menyalahkan mereka karena mereka telah mengecewakan engkau. Tetapi hilangkanlah semua perasaan sakit hati, dendam, marah, dan sebagainya, supaya kita dapat menyelesaikan konflik ini dengan baik. Mari sahabat muda dan sahabat pelajar, ketika kita ingin memperbaiki suatu hubungan persahabatan kita, mari kita jangan pernah menyalahkan orang lain karena yang telah mengecewakan kita. Bukankah kita juga pernah mengecewakan orang lain? Bukankah kita juga pernah mengecewakan keluarga kita? Bukankah kita juga pernah mengecewakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, mari kita membuang semua kemarahan, sakit hati, dendam yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita oleh karena kita kecewa terhadap sahabat kita, keluarga kita, atau terhadap orang lain. Sehingga kita mampu menyelesaikan konflik itu dengan baik. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah selesaikan masalah dengan sopan. Atau komunikasi yang jujur dan tulus tentunya. Ya, selesaikan masalah dengan sopan, yang saya maksud di sini adanya suatu komunikasi. Komunikasi yang jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Ya, jangan berpura-pura. Tapi memang benar-benar ketika kita ingin menyelesaikan masalah ini, ingin menyelesaikan konflik ini, di dalam hati kita ada suatu ketulusan, ada suatu kejujuran untuk benar-benar ingin menyelesaikan masalah tersebut. Sahabat pelajar dan sahabat muda, dalam Amsal 16 ayat 24 mengatakan demikian. Perkataan yang ramah serupa madu, manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Bukankah terkadang konflik terjadi lebih besar? Bukankah konflik terjadi akhirnya lebih panjang ketika seseorang tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, untuk tidak mampu berkomunikasi dengan sopan? Hal yang sama terjadi, bukan? Ketika kita melihat video yang viral itu, video yang viral Satpol PP memukul seorang pedagang nasi goreng sebentar live, ada suatu percakapan, ada suatu komunikasi yang terjadi. Komunikasi yang akhirnya membuat terjadi suatu pertengkaran, komunikasi yang akhirnya membuat terjadi suatu pemukulan. Ada komunikasi yang terjadi sehingga membuat konflik itu menjadi parah, bukan menyelesaikan konflik itu. Bukankah terkadang kita juga melakukan hal yang sama, bukan, di dalam kehidupan kita? Suatu ketika saya sudah pernah menceritakan di dalam pemuda beberapa minggu yang lalu, bahwa suatu ketika saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk membuat roster ulangan semester akhir, ulangan penaikan kelas pada waktu itu. Tetapi saya membuat tanggalnya dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Ya, tapi di tengah-tengahnya itu kan ada tanggal merah, tanggal 19. Tapi di roster itu saya buat ujian dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Tiba-tiba ada seorang guru yang berkomentar, wah, berarti tanggal merah kita masuk juga, sambil tertawa. Ketika dia melakukan hal itu, saya menjadi marah dan menelpon dia dan marah terhadap dia, ya, marah terhadap dia karena perlakuannya seperti itu. Seharusnya hal yang saya lakukan adalah berterima kasih karena dia sudah memperlihatkan kesalahan saya, bukan karena saya memegang amanat atau ditugaskan untuk membuat, lalu saya tidak boleh menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Jadi komunikasi itu sangat penting. Dan komunikasi itu ketika kita ingin menyelesaikan masalah, komunikasi itu harus jujur dan tulus. Karena Amsal mengatakan bahwa perkataan ramah serupa madu,
ya serupa madu, manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Artinya apa? Ketika kita ingin menyelesaikan konflik yang terjadi, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, kita melakukannya dengan kerendahan hati, kita mengkomunikasikannya dengan baik, maka orang yang konflik dengan kita akan merasakan ketulusan dan kejujuran kita. Hal itu dapat membuat konflik dapat terselesaikan. Dengan ketulusan dan kejujuran kita, dengan kata-kata sopan kita ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang terjadi, tentunya akan membuat orang lain menghargai apa yang kita lakukan di dalam ingin menyelesaikan persoalan tersebut. Hal yang berikutnya adalah dapat menerima kelemahan dan kekurangan orang lain dengan menghargai apa yang dia katakan dan dia rasakan. Terkadang kita tidak mau menghargai apa yang orang lain katakan dan apa yang mereka rasakan. Terkadang kita tidak peduli karena kita merasa diri kita yang paling benar. Tetapi kita tidak pernah mempertimbangkan apa yang orang lain pikirkan. Kita tidak pernah mempertimbangkan apa yang orang lain rasakan. Sehingga konflik itu terjadi. Kolose 3 ayat 12 ya yang katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi dibutuhkan, ya namanya dibutuhkan kasih, belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran untuk dapat menerima orang lain dan menghargai apa yang dia katakan dan ia rasakan. Mungkin apa yang dia katakan atau apa yang dia rasakan itu mengecewakan kita, menyakitkan kita, mengkritik kita, ya, karena yang dia katakan adalah suatu kejelekan kita atau yang dia katakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Tetapi itu yang dia rasakan, itu yang mereka rasakan dan dia mengatakannya. Kita belajar untuk menerima apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan tentang kita. Tentunya dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, kita menerima semuanya, ya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan, kita hargai, ya, karena kita adalah orang pilihan Allah. Saudara-saudara, kita adalah orang pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah. Kita dikuduskan oleh Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, ketika terjadi suatu masalah, ketika terjadi suatu konflik di dalam kehidupan kita, kita selesaikan dengan cara Allah. Ya, kita selesaikan dengan cara Allah di dalam kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Sahabat pelajar, 3 hal yang kita pelajari pada hari ini yaitu bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu persoalan konflik yang sering terjadi di antara kita, di antara keluarga kita, di antara hubungan kita dengan sahabat kita, di antara hubungan kita dengan teman-teman kita. 3 hal ini yang perlu kita pikirkan. 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lihat di dalam Alkitab tentunya. Tetapi mari kita mencoba dengan 3 hal ini. Jangan pernah menyalahkan orang lain karena mereka sudah mengecewakan kita. Yang kedua, selesaikan masalah dengan sopan atau komunikasi yang jujur. Yang ketiga, dapat menerima kelemahan dan kekurangan orang lain dengan menghargai apa yang dia katakan dan merasakan tentang kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang cerdas di dalam menyelesaikan konflik atau masalah dengan tuntunan Tuhan, tentunya melalui membaca firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus di hati kita. Sehingga ketika kita menyelesaikan konflik, kita tidak berkata, saya yang punya kewenangan di sini. Saya yang paling benar. Ya. Jadi ketika kita menyelesaikan konflik, kita jangan pernah mengatakan bahwa kita yang paling benar, kita yang berkuasa, kita yang punya kewenangan di sini, ya. Tetapi mari kita melihat
bagaimana Kristus yang penuh dengan kasih. Ya, mari kita melihat Kristus yang penuh dengan kesabaran untuk datang menyelesaikan suatu masalah hubungan yang sudah rusak antara Allah dan manusia. Sahabat pelajar dan sahabat muda, mari kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sekali lagi saya katakan mari kita cerdas untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak lari dari masalah itu, tapi kita cerdas menyelesaikan masalah, cerdas menyelesaikan konflik itu dengan tuntunan Allah melalui firman Tuhan dan tuntunan Allah melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dengan melihat langkah-langkah apa yang Alkitab katakan di dalam menyelesaikan konflik. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari-hari yang indah bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.